Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Haftinia Vinuya. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kalimat? Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kata kalimat. Kalau bicara tentang kalimat, pasti yang kita pikirkan adalah sebuah tulisan. Betul tidak? Namun di antara kita pasti ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan kalimat. Jadi kalau mau tahu, tonton terus video ini ya, jangan di-skip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat juga diartikan sebagai perkataan dan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Walaupun kalimat merupakan satuan bahasa yang terkecil, namun kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi akhir. Lalu, apa saja sih yang menjadi syarat-syarat sebuah kalimat? Syarat-syarat kalimat ada 6. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kedua, koherensi yang baik dan kompak. Ketiga, penekanan. 4, variasi. 5, paralelisme. Dan yang terakhir, 6, penalaran atau logika. Syarat kalimat yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Ciri-ciri dari kesatuan gagasan yaitu, yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Kedua, tidak terdapat subjek ganda. 3. Dalam kalimat tunggal tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat. Dan ciri yang terakhir, keempat, predikat kalimat tidak dilalui oleh kata yang. Syarat kalimat yang kedua yaitu koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat. Apa saja sih yang menyebabkan koherensi itu rusak? Nah, koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak juga karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lainnya yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kemudian kesalahan lainnya yaitu salah menempatkan keterangan aspek seperti keterangan sudah, telah, akan, belum, dan kata keterangan lainnya. Selanjutnya, syarat kalimat yang ketiga yaitu penekanan. Dalam bahasa lisan, untuk memberi tekanan pada sebuah kata, kita dapat menggunakan intonasi dan gerak-gerik. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin kita lakukan, kan? Namun, untuk memberikan tekanan pada sebuah kata, dalam bahasa tertulis, kita dapat mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat tersebut. Kemudian kita dapat menggunakan pertentangan kata atau frasa. Kita dapat menggunakan partikel penekanan seperti lah, pun, dan kah. Kemudian kita dapat menggunakan repetisi kata atau frasa. Nah, apa sih repetisi itu? Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, syarat kalimat yang keempat yaitu variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, variasi sinonim kata. 2. Variasi panjang pendeknya kalimat. 3. Variasi penggunaan bentuk me dan di. Keempat, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Selanjutnya, syarat kalimat yang kelima yaitu paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama paralelisme atau kesejajaran bentuknya untuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Syarat kalimat yang terakhir yaitu penalaran atau logika.
Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis yaitu yang pertama, definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacamnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur sebuah kalimat. Pada umumnya, unsur-unsur kalimat terdiri dari 5 unsur. Yang pertama subjek, kedua predikat, 3 objek, 4 pelengkap, dan yang terakhir 5 keterangan. Unsur pertama yaitu subjek, yang biasanya dilambangkan dengan S. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Nah, biasanya fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda, frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contoh, dalam kalimat Rita suka memasak. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah Rita, yang diisi dalam bentuk kata benda. Contoh lainnya yaitu, rumah mungil itu milik Bella. Dalam kalimat itu, rumah mungil sebagai subjek yang diisi dalam bentuk frasa nomina. Unsur kalimat yang kedua yaitu predikat, yang biasanya dilambangkan dengan P. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek. Predikat berfungsi untuk menyatakan sifat, jumlah, atau keadaan yang dimiliki subjek. Contoh, dalam kalimat Salsa murid yang pintar, dalam kalimat itu predikatnya adalah murid yang pintar, sedangkan Salsa sebagai subjek. Contoh lainnya yaitu mereka itu mahasiswa. Dalam kalimat itu, mereka sebagai subjek dan mahasiswa sebagai predikatnya. Selanjutnya, unsur kalimat yang ketiga yaitu objek, yang biasanya dilambangkan dengan O. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Contoh, dalam kalimat mereka sedang menonton film komedi. Dalam kalimat tersebut, film komedi sebagai objeknya, sedangkan mereka sebagai subjek sedang menonton sebagai predikat. Contoh lainnya terdapat dalam kalimat nasi dimasak oleh ibu. Dalam kalimat tersebut, objek sebagai subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya, unsur kalimat yang keempat yaitu pelengkap, atau yang biasa dilambangkan dengan pel. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, terdapat dalam kalimat mereka sedang berlatih upacara. Dalam kalimat tersebut, kata upacara merupakan pelengkap dalam kalimat itu. Contoh lainnya, dokter mengobati pasien yang sakit. Dalam kalimat tersebut, dokter sebagai subjek, mengobati sebagai predikat, pasien sebagai objek, sedangkan yang sakit sebagai pelengkapnya. Selanjutnya, unsur kalimat yang terakhir yaitu keterangan, atau yang biasa disimbolkan dengan ket. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek. Keterangan biasanya ditempatkan di mana saja. Boleh diletakkan di awal, tengah,
atau akhir kalimat. Keterangan juga dapat berupa adverba, frasa nomina, frasa preposisional, dan juga dapat berupa klausa. Namun, jangan sampai merubah makna sebuah kalimatnya. Contohnya terdapat dalam kalimat, Intan sedang berlibur ke Bali. Dalam kalimat tersebut, keterangan berada pada kata ke Bali, sedangkan Intan sebagai subjek sedang berlibur sebagai predikat. Contoh lainnya yaitu pada kalimat, Ayah menyetir mobil dengan sangat cepat. Dalam kalimat tersebut, dengan sangat cepat merupakan keterangan, sedangkan ayah sebagai subjek, menyetir sebagai predikat, dan mobil sebagai objeknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pola-pola kalimat dasar yang dibagi menjadi 6 tipe. Tipe pertama adalah kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat. Kedua, kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek. 3. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. 4. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah keterangan. 5. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah pelengkap. Dan yang terakhir, 6. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan. Pola yang pertama yaitu kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat, atau bisa kita sebut dengan tipe SP. Pada kalimat dasar tipe ini, predikat biasanya diisi oleh verba transitif atau frasa verba. Namun, ada pula predikat berupa nomina dan frasa adjektiva. Contohnya dalam kalimat, Ibu sedang mengajar. Kedudukan ibu dalam kalimat ini sebagai subjek, sedang mengajar sebagai predikatnya. Contoh lainnya, Rara menangis. Kedudukan Rara sebagai subjek dan predikatnya adalah menangis. Selanjutnya, pola yang kedua yaitu kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek, atau yang bisa kita sebut dengan tipe SPO. Biasanya pada tipe ini, predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan objek. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contohnya dalam kalimat, polisi telah menangkap gerombolan preman. Kedudukan polisi dalam kalimat tersebut sebagai subjek, telah menangkap sebagai predikat, gerombolan preman sebagai objek. Contoh lainnya yaitu, kakak sedang menjahit baju. Kedudukan kakak sebagai subjek, sedang menjahit sebagai predikat, dan objeknya adalah baju. Pola kalimat selanjutnya adalah kalimat dasar tipe subjek plus predikat plus pelengkap, atau bisa kita sebut dengan tipe SPP. Tipe kalimat ini sama seperti tipe subjek ditambah predikat ditambah objek. Hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya terdapat dalam kalimat Doni sedang bermain bola. Dalam kalimat ini, Doni sebagai subjek sedang bermain sebagai predikat dan bola sebagai pelengkapnya. Contoh lainnya yaitu mereka sedang berlatih upacara. Dalam kalimat ini, mereka sebagai subjek sedang berlatih sebagai predikat dan pelengkapnya adalah upacara. Selanjutnya, pola kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah keterangan, atau yang bisa kita sebut dengan tipe SPK. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap, predikat pada kalimat tipe ini memerlukan dua pendamping, yaitu subjek dan keterangan. Contohnya, dalam kalimat Intan sedang berlibur ke Bali. Dalam kalimat ini, Intan sebagai subjek sedang berlibur sebagai predikat dan ke Bali sebagai keterangan. Contoh lainnya, Nia adalah mahasiswi pendidikan matematika. Dalam kalimat ini, kedudukan Nia sebagai subjek,
adalah mahasiswi sebagai predikat dan keterangannya adalah pendidikan matematika. Pola selanjutnya yaitu kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah pelengkap, atau yang bisa kita sebut tipe SPOPEL. Pada tipe ini menuntut 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap, agar menjadi kalimat yang efektif dan gramatikal. Contohnya, dalam kalimat adik membelikan kucingnya makanan kucing. Kedudukan adik dalam kalimat ini sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, dan makanan kucing sebagai pelengkapnya. Contoh kalimat lain yaitu, dia memberitahu aku bahwa Sinta tidak sekolah. Dalam kalimat ini, subjek adalah dia, predikatnya adalah memberitahu, dan objeknya adalah aku, dan pelengkapnya adalah bahwa Sinta tidak sekolah. Pola selanjutnya yaitu pola kalimat tipe subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan, atau yang bisa kita sebut dengan tipe SPOKED. Dalam kalimat tipe ini membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya, dalam kalimat, polisi telah menangkap gerombolan preman di kampung sebelah. Kedudukan polisi sebagai subjek, telah menangkap sebagai predikat, gerombolan preman sebagai objek, dan di kampung sebelah sebagai keterangan. Contoh lainnya yaitu, ibu membeli sayuran di pasar. Kedudukan ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayuran sebagai objek, di pasar sebagai keterangannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal, kalimat efektif, dan kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal biasanya berbentuk klausa. Namun, jika predikatnya berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikatnya. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola subjek ditambah predikat ditambah objek. Contohnya, ayah berdiri. Kalimat ini merupakan pola subjek ditambah predikat dengan ayah sebagai subjek dan berdiri sebagai predikatnya. Contoh lainnya yaitu Vina mengangkat telepon. Dalam kalimat ini, Vina sebagai subjek, mengangkat sebagai predikat, dan telepon sebagai objeknya. Yang kedua ada kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Contoh kalimat efektif yaitu, Farah makan nasi karena lapar. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu, Farah makan nasi goreng karena Farah lapar. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat majemuk setara, yang memiliki ciri-ciri: 1. Dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat. Dan yang ketiga, terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau, lalu, dan konjungsi lainnya. Contohnya dalam kalimat, ayah berangkat ke kantor, dan Adi berangkat ke sekolah. Dari kalimat ini bisa dilihat bahwa kalimat ini menggunakan konjungsi dan, yang merupakan ciri-ciri dari kalimat majemuk setara. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri dari kalimat majemuk bertingkat yaitu, yang pertama, dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. 3. Terdapat konjungsi seperti
ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagaimana. Contohnya dalam kalimat, dia sengaja datang lebih pagi agar bisa mendapat nomor antrian paling depan. Bisa dilihat dalam kalimat ini bahwa kalimat ini terdapat konjungsi seperti agar. Nah, agar merupakan salah satu ciri-ciri dari kalimat majemuk bertingkat. Demikianlah pembahasan materi tentang kalimat dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.